Soal Mas Gibran dipecat dari PDIP, Mas, ini bagaimana tanggapannya, Mas? Ya, kami menghargai dan menghormati keputusan partai. Untuk saat ini saya pribadi akan lebih fokus untuk membantu Bapak Presiden Prabowo. Widih, mantap. Ya. Tapi nanti akan bergabung ke partai lain nggak, Mas? Ada rencana untuk gabung ke partai lain nggak, Mas, untuk saat ini? Tunggu saja. Kan Golkar Pak, tanggapannya gimana Pak? PDIP, Pak. Tanggapan dipecat PDIP, Pak. Udah apa ya? Udah PDI udah resmi memecat Pak Jokowi, Mas Gibran sama Mas Bobi. Ya, ndak apa. Nggak apa. Ndak apa. Kami mungkin semua mau memaafkan dosa-dosanya itu, asalkan mampu gak partai Bapak ini mengadili Jokowi. Kedua, selama 10 tahun partai Bapak tuh turut menikmati. Terus ngapain aja apa yang sudah dilakukan, kok sekarang seolah-olah jadi korban. Kami peduli dan akan memaafkan semua itu asalkan mampu gak Memaafkan ya. Gibran dimasukkan, Jokowi diadili. Itu aja yang kami harapkan. Ya, baik. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Dan di video kali ini ya menarik ya, guys. Karena apa? Ya karena anak-anak Abah ini meminta kepada PDIP, ya kan. Anak-anak Abah ini ya siap membela PDIP jika PDIP ini mau mengadili Pak Jokowi. Jika PDIP ini mau melengsarkan Gibran gitu ya, maka anak-anak Abah ini siaplah untuk mendukung PDIP lah gitu ya kan, guys. Pokoknya antara anak Abah dan PDIP ini lagi-lagi berseteru, tapi ya pengen bestian juga ya kan, guys. Asalkan PDIP mau mengadili Pak Jokowi, mau melengsarkan Gibran, maka anak Abah ini nurutlah kepada PDIP. Ya bisa dibilang begitulah ya kan, guys. Nah, pokoknya semakin lama ya antara anak Abah dan PDIP ini aku lihat kok lucu ya kan. Sama-sama menyerang Pak Jokowi dan Gibran gitu ya kan. Tetapi sebelum kita pergi ke sana ya, kita mau melihat respon Mas Gibran, respon Pak Jokowi, respon Bobi Nasution ketika dipecat PDIP. Ini dia videonya. Soal Mas Gibran dipecat dari PDIP, Mas, ini bagaimana tanggapannya, Mas? Ya, kami menghargai dan menghormati keputusan partai. Untuk saat ini saya pribadi akan lebih fokus untuk membantu Bapak Presiden Prabowo. Widih, mantap. Tapi nanti akan bergabung ke partai lain nggak, Mas? Ada rencana untuk gabung ke partai lain nggak, Mas, untuk saat ini? Tunggu saja. Kan Golkar terbuka nih, Mas, saja. untuk menerima Mas Gibran dan Pak Jokowi juga. Tunggu saja. Kalau ada ajakan dari partai lain, Mas? Simple ya. Pak, dikit aja Pak, tanggapannya Pak. Pak, dikit aja Pak tanggapannya Mas Wali pecat Pak. Mas Bobi. Ya nggak apa-apa Pak, dikit aja Pak. Kan itu kan Pak. Terima kasih Bu. Pak, dikit aja. Pak, dikit aja. Pak, dikit aja Pak. Tanggapannya gimana Pak? PDIP Pak. Tanggapan dipecat PDIP Pak. Udah apa ya? Pak, dikit aja. Oke, itu tanggapan Bobi ya. Simple. Pemecatan dari PDI, udah PDI udah resmi memecat Pak Jokowi, Mas Gibran sama Mas Bobi. Ya, ndak apa. Nggak apa. Ndak apa. Artinya Saya menghormati itu. Dan saya tidak dalam posisi untuk membela atau memberikan penilaian ya, karena keputusan itu sudah terjadi. Nanti waktu yang akan mengujinya, ya. Saya rasa itu aja. Pak, untuk KPA-nya sendiri Pak, apakah akan dikembalikan atau akan seperti apa Pak? Pak Jokowi kembali ke yang tadi, nanti rencana ke depan akan membentuk partai baru atau gimana Pak? Ada niat untuk membentuk partai baru nggak? Saya sudah menyampaikan partai perorangan. Oh. Kalau tanggapannya untuk Mas Gibran gimana? Mas Gibran kan juga dipecat juga. Ya tanya saja ke Mas Gibran. Pak, Tanya ke saya. terkait alasan pemecatannya kan karena Bapak dinilai melanggar aturan Tadi kan sudah saya sampaikan, saya tidak dalam posisi untuk membela atau memberikan penilaian karena sudah diputuskan. Ada pesan Nanti waktu yang akan mengujinya, ya. pesan untuk PDI Pak atau Bu Mega Pak? Alhamdulillah.
Ya Allah. Ya Allah. semuanya simple ya. Keluarga Pak Jokowi ini memang kelihatannya senang-senang aja gitu ya, nggak ada masalah gitu ya dipecat PDIP. Halo Bapak Bambang Pacul, kader PDI Perjuangan yang saya cintai, Pacul, Pak. Ya. Segera Pak keluar Pak dari PDI Perjuangan, Pak. Bapak sudah tidak lagi terlalu diakui di PDI Perjuangan, bahkan kader-kader senior teman Bapak sendiri juga mereka seperti acuh. Bahkan ya Denny Siregar, influencer dari PDI Perjuangan, itu terang-terangan Pak meminta PDI Perjuangan untuk memecat Bapak. Ya ini saran saya Pak ya. Kalau saya tahu Bapak pasti tidak mungkin keluar dengan sendirinya. Yang Bapak harapkan adalah kalau mau dipecat ya mau pecat, saya siap. Saya yakin ya Bapak seperti itu. Tapi kalau sekiranya Bapak nantinya keluar ya Pak, Bapak Jokowi sudah menanti Bapak seperti itu. Karena orang baik tempatnya adalah orang baik. Seperti itu Pak. Karena saya tahu ya kenapa mereka ya membenci Bapak. Karena apa? Selama ini Bapak salah satu kader ya yang realistis mendukung seorang Jokowi. Ya benar. Bahkan tidak pernah menjelek-jelekan Jokowi. Bahkan Saya memuji entah ya. kenapa ya ngefans sama Bapak. Seperti itu luar biasa. Dan saya mendoakan Bapak Bambang Pacul sehat selalu Pak. Bapak tenang Pak. Perjalanan Bapak partai di PDI Perjuangan itu bukan apa-apa. Ya. Bapak memiliki nama besar di Jawa Tengah. Saya meyakini itu. Ya. Bapak orang yang berpengalaman di PDI Perjuangan. Tapi begitu saja Bapak disia-siakan. Ya. Kita tunggu Bapak. Ya benar ya guys, kalau Bambang Pacul ini aku rasa ya tak lama lagi akan keluar juga dari PDIP. Dan aku rasa kalau Bambang Pacul ini keluar dari PDIP maka ya masuk partai mana lah ya kan, Golkar ke, ya Gerindra ke, ya maka Bambang Pacul ini akan menjadi orang yang lebih hebat ya kan. Karena Bambang Pacul ini adalah salah satu ya bisa dibilang kader PDIP yang sangat solid tetapi tidak pernah menjelekkan Pak Jokowi sewaktu kampanye ataupun pilpres kemarin, tidak pernah memburuk-burukkan Pak Jokowi gitu, bahkan justru sebaliknya ya kan guys. Ya Bambang Pacul ini kita tahu sendirilah bahkan memuji Pak Jokowi ya kan. Nggak pernah tuh ya, kalian pernah dengar sendirilah ya kan videonya viral ya kan, jangan melawan orang baik dengan orang cantik ya kan. Itu Bambang Pacul ya. Aku setuju kalau Bambang Pacul keluar. Dan kalau Bambang Pacul benar-benar dipecat ataupun keluar sendiri ya kan, maka mungkin ada banyak ya ribuan kader yang akan ataupun ribuan simpatisan yang akan ikut Bambang Pacul ya kan guys. Karena ya Bambang Pacul ini adalah salah satu menurut aku kader PDIP yang aku sukai juga ya kan guys. Nah oke lanjut guys, dan kita akan mendengar ya pertanyaan anak-anak Abah kepada Deddy Sitorus ya kan. Nah bisa dibilang anak-anak Abah ini mau ya mendukung PDIP kalau PDIP ini mau mengadili Pak Jokowi, mau melengsarkan Gibran. Nah seperti apa videonya? Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi dari Forum Aksi. Pertanyaan saya singkat aja buat Pak Deddy Sitorus. Selama ini partai Bapak yang membawa Jokowi menjadi presiden. Kami mungkin semua mau memaafkan dosa-dosanya itu, asalkan mampu gak partai Bapak ini mengadili Jokowi. Kedua, selama 10 tahun partai Bapak tuh turut menikmati. Terus ngapain aja apa yang sudah dilakukan, kok sekarang seolah-olah jadi korban. Kami peduli dan akan memaafkan semua itu asalkan mampu gak memaafkan ya Gibran dimajukan, Jokowi diadili. Itu aja yang kami harapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang di belakang untuk Bang Said itu. Sedikit Bung, saya perlu sedikit. Oligarki ini lintas etnik, lintas agama, lintas suku. Ya. Lihat saja di kabinet sekarang tuh ada 5 menteri perwakilan salah satu juragan nih. Ya. Jadi ngacon, kenapa? Alah kalian udah tahu pura-pura nggak tahu. Ya, yang ini saking banyaknya duit
selalu nanya, gua ngerjain siapa ya besok? Ya, ini ngeri nih. Ini bisa mengendalikan banyak hal. Sampai dalam kabinet bisa 5 tuh barang. Jadi saya bayangkan ya, ada sebuah proyek namanya Food Estate di Merauke. Itu dialokasikan 6 triliun cetak sawah, irigasi dan jalan. Panjang jalan 150 km. Tahu apa isinya sepanjang 150 km? Kebun sawit 425.000 hektar. Gila nggak? Jadi jangan dikira food estate-nya yang dikejar, kagak. Yang dikejar tuh kebun sawit. Ya, PSN di apa namanya? Di PIK. Masya Allah, dari mana tuh urusannya PSN? Yang di Serpong gimana ceritanya bisa jadi PSN? Ya, ya banyak hal lah. Ya, jadi ini bahaya. Ya, jadi nggak ada urusannya sama etnik. Karena kaki tangan oligarki pun orang kita, Pak. Ya. Tadi Bapak udah sebut nama, masih banyak kawan-kawan itu di sana. Makasih. Ya, yang menarik. Oke Bu, yang pertama, tolong singkat dan padat sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau singkat dan padat saya nggak mau karena banyak yang mau saya omongin. Insya Allah tidak mengambil hak orang lain. Maksimal 2 menit ya. Sering demo ya kan guys. Baiklah, saya langsung saja, saya coba cepat-cepat ya. Bapak Ibu sekalian yang saya cintai, kalau saya nggak memberikan pertanyaan, rugi saya datang pada hari ini ya. Bapak bangsa M. Nasir mengatakan jangan berhenti mendayung karena arus akan membawa hanyut ya. Pada hari ini kita sudah membuktikan. Saya ingin mengatakan di hadapan para narasumber sekalian, Rizal Fadilah dalam tulisannya mengatakan Jokowi adalah penyandra, penjahat dan penjajah. Kita paham semua menteri dan aparat tunduk kepadanya. Bahkan setelah berhenti pun tidak cukup untuk membuat dia menjadi orang yang berhenti cawe-cawe. Dia kan presiden. Saya ingin mengatakan ada setidaknya 3 yang saya catat yang berjuang pada hari ini. 1 diantaranya Tom Lembong, ya, dia sudah berhasil melepaskan dirinya dengan mengatakan bahwa impor itu sepengetahuan dan petunjuk dari Jokowi. Kedua, manusia merdeka yang bernama Said Didu, yang jelas-jelas ingin memperjuangkan bangsanya, tapi dia justru dilaporkan oleh Ketua Abdesi Desa Blimbing. Kemudian yang ketiga tentu saja dari partainya Bang Deddy, yaitu Mas Hasto, Sekjen PDIP, yang mungkin terinspirasi dari manusia merdeka. Sebelumnya saya ingin mengatakan, saya sebenarnya marah banget sama Bang Deddy Sitorus itu. Cuma alhamdulillah ya, ada perubahan, jadi saya melihatnya agak ganteng dikit begitu. Nah, cuma saya ingin menyampaikan begini Bang Deddy, untuk bisa melebur sebagai bangsa, bagi kami siapapun musuh Mulyono itu, siapapun juga yang memusuhi Mulyono adalah kawan kami ya. Kalau PDIP sudah masuk dalam perjuangan, tanda barang itu akan segera kelar begitu ya. Itu harapan kami. Cuma mohon maaf, saya harus jujur ya, karena kita ini orang-orang yang insya Allah baik ya, karena ini cuma jalannya untuk melebur itu. Ada perbedaan katakanlah prinsip di antara kita, tapi hari ini siapa sangka kita bersatu. Saya ingin mengatakan begini ya, kepada ibunda kami yang tercinta Ibu Megawati, masalah ini sebenarnya nggak sulit-sulit amat itu, gampang. Bagaimana caranya? Ada kejujuran dari pihak Megawati yang dalam hal ini PDIP untuk menyatakan secara nyata bahwa Joko Widodo adalah penjajah, penyandera dan penjahat. Bahwa PDIP terus terang saja menyesal telah 2 periode menjadi kuda tunggangannya. Betul, merdeka. Ya, saya kira begitu, itu harus ada. Karena kalau tidak ada, nggak bisa. Sedangkan selama ini yang kami lihat, ya mohon maaf masih omon-omon nih ya posisinya itu. Ya, sabar. Ya, jadi masih omon-omon. Kalau kita bicara agak serius, masih di tataran ini aja nih. Jadi jangan begitu. Seperti kata Pak Nasir lagi, bahwa jangan mengira kita sudah berada di tepi pantai. Justru kita ini masih di tengah arus ya. Sedikit lagi Pak. Namanya siapa Bu? Kurnia Pak. Kurnia. J. Satu lagi Pak. Bang Deddy, kami sudah memulai ya. Kami tidak suka dengan pemberian negara kepada Jokowi yang hampir 100 miliar dengan tidak dibantu oleh siapapun, dengan biaya sendiri. Kami bersama Aliansi Rakyat Menggugat, Aliansi Solo Bergerak, Aliansi Emak-Emak Lintas Provinsi hadir di Colomadu. Mungkin Anda sudah mengetahui ya. Ini bukan gagah-gagahan, Kami meninggalkan dapur kami apa boleh buat berhadapan dengan para aparat yang ternyata sudah siap sedia di gudang kosong di depan Colomadu ya, sudah kami buktikan. Jadi apa yang kami sampaikan ini keresahan hati kami, menurut kami bisa diatasi asal PDIP jujur maju paling depan untuk menyatakan Jokowi adalah orang yang sudah, nah berani apa enggak? Saya kira gitu aja ya Pak. Tambahan Pak,
Ibu Bivitri, sebentar. Untuk Ibu Bivitri, kemudian Bang Ferry Hamsari, ini adalah orang-orang yang menjadi apa namanya di muka hari ini karena mereka bicara hukum. Satu-satunya untuk mengadili Jokowi hanya lewat jalur hukum. Jokowi yang sudah kami lakukan adalah mengenai pemalsuan dokumen, kemudian pemalsuan informasi dalam akta autentik pasal 263 dan 266. Lalu bagaimana dengan si Fufu Fafa ini, si anak tengil ini? Banyak Pak, penodaan agama, kemudian pornografi, ya, dan yang ketiga perbuatan tidak menyenangkan dan sebagainya. Banyak pintu masuknya. Kami menunggu Bang Ferry Hamsari, Ibu Bivitri Susanti, Bang Refli Harun ada nggak ya? Bang Refli Harun, semuanya. Kalau kita bersatu, oh ya satu lagi yang paling keren nih Bang Abraham Samad, ya mohon kalau perlu Pak jumpai dong Pak Jokowi, Pak Prabowo, tolong disampaikan, disadarkan supaya nggak kena sirap begitu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, merdeka. Wow, itulah ya pertanyaan anak-anak Abah kepada Deddy Sitorus, ya kan. Memang keren juga, ya kan. Inilah barisan-barisan ataupun kelompok-kelompok sakit hati, ya kan guys. Nah, jadi mereka-mereka ini, anak-anak Abah ini mau memaafkan PDIP jika, ya kan, jika mau mengadili, PDIP ini mau mengadili Pak Jokowi dan mau melengsarkan Mas Gibran. Aduh, ngawur daun nih, ya kan des. Ya aku rasa mungkin mbak-mbak ini ataupun ibu-ibu ini, ya kan, kemana-mana selalu demo, ya kan. Kalian tahu sendiri lah, ya kan, sampai ke Solo juga, ya, sampai tempat pembangunan rumahnya Pak Jokowi yang dihadiahkan oleh negara, ya kan, dia demo ke sana. Ya aku rasa memang nggak mungkin lah dengan uang pribadi sampai terbang ke Solo, ya kan, mendemo ke sana ke sini. Pokoknya jadi pekerjaan utamanya lah itu demo, ya kan. Nggak mungkin ada orang, nggak mungkin nggak ada orang yang membiayai mereka, ya kan. Karena kalau orang berdemo sudah keterlaluan, ya, berkali-kali, maka ya aku yakin di sana adalah ada penghasilan yang mereka dapat gitu, ya kan. Kalau mereka benar-benar dari hati, ya kan, ya mungkin 1 kali 2 kali udah cukup, ya, untuk mengungkapkan perasaan gitu, ya kan, udah, ya kan. Tapi ini kalau udah, ini udah nggak bisa dihitung lagi, ya, ibu-ibu tadi itu ataupun anak-anak Abah itu berdemo, kita udah mungkin ratusan kali, udah setiap ada demo tentang pemakzulan Jokowi, ijazah palsu ataupun apalah semuanya lah, ya. Kalian tahu sendiri lah, ya kan, ibu-ibu ini selalu hadir. Nah, maka dari sekarang mungkin mereka lihat ada kesempatan semakin lebih baik gitu, ya kan. Karena apa? Karena PDIP juga memusuhi Pak Jokowi. Jadi kesempatan untuk, ya, membuat kekuatan baru lah, ya. Karena ada teman baru, ya. Karena apa? Tadi dia bilang siapapun yang memusuhi Mulyono, dia adalah kawannya, ya kan. Aduh, sekarang PDIP juga dianggap kawan, ya kan. Memang parah lah mereka-mereka ini, ya guys. Apapun ya guys, ya, Pak Jokowi tetap yang terbaik, ya. Masyarakat ataupun rakyat yang banyak itu masih banyak yang mencintai Pak Jokowi, ya kan. Nah, yang sakit hati dari dulu sampai sekarang, ya, itu aja, ya. Cuma tambahannya sekarang, ya, PDIP. Itu pun PDIP pun setengah-setengah, ya kan. Ada yang pro dengan Pak Jokowi, ada yang enggak juga, ya kan. Sudah terpecah juga, ya, seperti bawang pacul, kalian tahu sendiri, ya kan. Nah guys, apa tanggapan kalian tentang anak Abah yang bisa dibilang mau bestian sama PDIP? Silahkan komen di bawah. Dan ya, mungkin sampai di sini video ini, dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.